tadi ya mengenai jantung dan pembuluh darah yang saling berhubungan, tidak terpisahkan. Jadi jantung itu seperti pompanya, pembuluh darah itu seperti pipanya. Pembuluh darah tadi dari bilang ada 2 ya di seluruh tubuh kita. Ada yang merah, ada yang biru tadi. Yang merah itu mengantarkan darah bersih, darah yang isinya kayak oksigen. Yang biru itu darah yang vena atau pembuluh darah yang mengantarkan kembali ke jantung untuk dicuci lagi. Nah, kalau darah muda sama darah bangsawan itu gimana? Darah biru ya? Darah biru itu beda, Dokter Vito. Nah, itu nanti ada segmen lain yang menceritakan tentang darah biru. Tetap hidup sehat. Nah, makanya sekarang ini tadi ada fakta mitos yang belum terjawab. Itu yang mengenai kalau pasien yang mengalami penyumbatan pembuluh darah itu bisa menjalani amputasi agar infeksinya tidak melebar. Ini fakta atau mitos? Ya, Dokter Vito, itu adalah suatu fakta. Kalau sudah terjadi kerusakan jaringan yang disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah di daerah kaki itu tidak viable lagi atau tidak memungkinkan untuk diobati lebih lanjut, maka dianjurkan amputasi. Ini adalah suatu hal yang fakta dan kadang-kadang di masyarakat kita sulit sekali untuk menerima itu, Dokter Vito. Ya, nah itu masalahnya kan mungkin bagi pasien dan keluarganya sulit untuk menerima karena memang separah apa mereka mungkin nggak kebayang tuh dokter. Mungkin harus kita jelaskan kepada pemirsa sekalian ya, kenapa harus diamputasi gitu. Ya, jadi kalau sudah kerusakan jaringannya itu sudah parah, kemudian daerah yang akan dialiri oleh pembuluh darah tersebut tidak nyampe ke sana, oksigennya yang tadi Dokter Vito sampaikan darah bersihnya nggak nyampe, itu maka akan terjadi infeksi yang cukup luas. Bahkan tidak hanya di tempat infeksinya, Dokter Vito, bisa menyebar ke seluruh tubuh, Dokter Vito. Dan itu akan memungkinkan kematian akibat proses infeksi yang menyeluruh ke sistemik itu. Sehingga sebaiknya kalau sudah tidak viable atau tidak mungkin diobatin lagi atau dilakukan apapun kondisi di daerah luka tersebut, maka sangat dianjurkan untuk diamputasi, Dokter Vito. Jadi mengorbankan yang kecil itu untuk seluruh tubuhnya, mudah-mudahan bisa diselamatkan begitu ya, dokter? Betul sekali, Dokter Vito, betul sekali. Oke, Dok. Ini ada juga fakta mitos lainnya nih, Dok. Laki-laki berusia lebih dari 60 tahun dan perempuan yang telah menopause rentan mengalami penyumbatan pembuluh darah. Ini fakta atau mitos? Ya, Dokter Nisa, itu suatu fakta karena proses degeneratif sesuai dengan kepanjangan dari usia seseorang, dan ini memungkinkan untuk proses ke arah sana baik di koroner, di pembuluh darah lainnya, tidak hanya di pembuluh darah kaki. Itu merupakan suatu fakta, tetapi bagaimana kita harus menjaga sekali lagi pola hidup sehat, betul nggak, Dokter Vito? Iya, makanya kita dari sini hidup sehat. Nah, kita tahu ya bahwa tadi kita bisa mencegah, berarti kita mencegah sebelum terjadi yang serem-serem tadi, amputasi, bahkan mungkin tadi kalau di pembuluh darah yang di jantung bisa serangan jantung, di kaki bisa diamputasi karena busuk ya. Kita mesti mencegah nih. Masyarakat harus tahu nih bagaimana kita bisa mencegahnya nih. Dan mengenai nyeri kaki ini yang berhubungan dengan pembuluh darah nih ya, ini varises itu juga termasuk. Nah, tapi orang-orang mungkin belum aware bahwa ini ada hubungannya sebenarnya. Bagaimana dokter hubungannya varises, pembuluh darah, dan juga kesehatan secara umum? Baik, terima kasih Dokter Vito. Ini satu hal yang paling banyak kita temui di masyarakat luas. Kadang-kadang varises merupakan hanya sebatas kosmetik. Itu yang tidak boleh kita abaikan. Tapi varises merupakan salah satu bagian dari penyakit pembuluh darah, yaitu ada di pembuluh darah vena yang tadi Dokter Vito sudah sampaikan, yaitu aliran balik yang menuju ke jantung. Nah, di sini memungkinkan kejadian penggumpalan akibat berkelok-keloknya pembuluh darah yang ada di varises itu, kemudian bisa lepas dan masuk ke pembuluh darah yang lebih tinggi lagi, yaitu di pembuluh darah yang akan masuk ke jantung, sehingga nanti ke pembuluh darah yang ada di paru-paru, sehingga menyebabkan dan mengakibatkan yang kejadian yang sangat fatal, Dokter Vito, namanya pulmonary emboli atau penggumpalan pembuluh darah yang ada di paru-paru, yaitu pembuluh darah besarnya. Nah, ini kaitannya kenapa dari pembuluh darah vena sampai ke pembuluh darah jantung juga semuanya berkaitan, tidak satu pun yang ada di antaranya terputus, Dokter Vito. Nah, baik, ini jadi masyarakat harus ditekankan dan harus mengerti bahwa varises itu adalah penyakit sebenarnya, penyakit pembuluh darah, dan ini bisa menjadi tanda atau mungkin menjadi tanda awal bahwa nanti bisa terjadi komplikasi yang lebih serius, karena itu harus dicegah dari awal ya. Oke, nah ada fakta mitos lagi nih, Dok, berkaitan dengan kaki juga.
Ya. Kaki bengkak karena pembuluh darah beda dengan kaki gajah. Nah, itu sama-sama bengkak kan, Dok, soalnya Betul kan? sekali. Nah, itu fakta atau mitos? Yes, itu fakta, itu berbeda ya Dokter Nisa. Jadi kalau kaki yang disebabkan oleh penyakit penyumbatan pembuluh darah kaki itu akan berbeda jauh yang disebabkan dengan pembuluh darah yang disebabkan oleh kaki gajah atau penyakit infeksi, Dokter Vito. Nah, itu penyebabnya sangat berbeda. Nanti mungkin sejawat lain juga bisa menjelaskan lebih dalam tentang penyakit infeksi akibat cacing kalau nggak salah ya Dokter Vito, itu filariasis. Tetapi dalam fokus pagi ini kita bicaranya adalah penyakit pembengkakan yang disebabkan oleh penyumbatan atau penyempitan pembuluh darah, Dokter Nisa. Itu sangat berbeda. Tadi gejalanya sudah saya sampaikan di depan, kemudian yang filariasis atau penyakit kaki gajah yang disebabkan oleh infeksi cacing itu sangat berbeda. Nah, baik. Ini mungkin bagaimana kalau misalkan tadi penyakit pembuluh darah menyebabkan bengkak dan kapan harus mencari medical attention ya. Kalau orang-orang pengobatan harus jangan-jangan dibiarin, ini kayaknya karena kecapean atau karena usia, kadang-kadang akhirnya tunda terlalu lama, komplikasinya yang berat. Baik. Dokter Vito, yang pertama biasanya di masyarakat awam kita adalah paling umum disebut penyakitnya rematik atau nyeri, encok dan lain sebagainya. Itu sudah sangat berbeda Dokter Vito dibandingkan oleh penyakit yang memang disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah. Salah satu cirinya tadi ada 6P. 6P, nyeri, kemudian pulsasinya tidak teraba, kemudian yang kedua adalah perabaannya sangat dingin. Pada yang lain itu biasanya nggak begitu Dokter Vito. Nah, kemudian kalau kita lihat Dokter Nisa juga, itu kita lihat warna dari kulit di daerah tersebut itu bisa saja sampai kehitaman Dokter Vito. Dari mulai merah, kehitaman, bahkan mungkin sudah terjadi luka yang sulit sekali untuk diobati. Dan yang ketiga adalah, keempat barangkali ya, itu kalau gerak, jangankan gerak, sudah diam aja itu sakit Dokter Vito. Nah, itu harus segera datang ke layanan emergensi setempat. Kalau sampai delay atau terlambat Dokter Vito, maka mungkin akan sangat fatal akibatnya, bisa juga menyebabkan amputasi yang harusnya tidak terjadi. Oke, nah nih Dok, tips singkatnya nih Dok, supaya bisa aware dengan nyeri yang berhubungan dengan pembuluh darah tersumbat. Yang pertama Dokter Nisa, kita mulai dari prevensi. Nah, itu yang paling penting. Kadang-kadang masyarakat kita untuk prevensi itu sulit. Karena datang inginnya sudah ada penyakit Dokter Vito. Ayo kita mulai hidup sehat dengan melakukan prevensi. Yaitu berkonsultasi tentang pola hidup sehat yang salah satunya di antara itu mencegah supaya jangan sampai terjadi penyumbatan pembuluh darah kaki yang pada pagi hari ini kita bahas. Kemudian pola hidup sehat lainnya jaga adalah faktor risiko, karena faktor risikonya hampir sama Dokter Vito antara penyakit yang ada di pembuluh darah jantung, yaitu tekanan darah tinggi Dokter Nisa, kemudian kolesterol, kemudian kegemukan, malas berolahraga, kemudian merokok, kemudian stroke juga itu merupakan faktor risiko yang sama Dokter Nisa. Juga diabetes ya pastinya ya. Dan juga diabetes, Iya. itu paling penting juga diabetes. Kadang-kadang silent ya diabetes ini, tahu-tahu muncul gejala yang paling hebatnya. Nah, karena mungkin jarang check up, jadi nggak pernah periksa tuh. Jadi karena terlalu mungkin percaya diri ya kadang-kadang ya. Tapi itu dia, kita jaga kesehatan jantung juga jaga kesehatan pembuluh darah. Jadi karena mirip dan sama faktor risikonya sebenarnya ya. Ya, Baik, Dr. Tovan. Terima kasih Terima banyak kasih Dr. Vito, Dr. Nisa. Terima kasih semuanya. Dan dokter, sesaat lagi kita akan ngebahas bagaimana caranya mengatasi radang tenggorokan dengan ramuan herbal. Oh, gimana caranya tuh? Gimana caranya? Nanti ya, kita kembali lagi setelah yang satu ini.